warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Nur Susilo. Saya adalah guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Fastabiqul Khairat, Kabupaten Trenggalek. Sekaligus mahasiswa PPG Dajab Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini Rabu 21 Januari 2026. Saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi tanda-tanda balik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua Masuk ya. Sekarang kita akan langsung ke pelajaran, yaitu pelajaran fikih mengenai bab tanda-tanda balik. Sudah, silakan dibuka LKS-nya. Tanda balik, ada yang sudah tahu arti dari balik? Apa? Ada yang sudah tahu balik? Belum tahu? Ya, apa? Naskah sudah mulai dewasa, bagus ya. Nanti kita membahas terkait tentang balik atau tanda-tanda dewasa. Oke? Sebelum itu kita lihat dulu dari Pak Roman nanti tujuan pembelajarannya terkait tanda-tanda balik, yaitu dilihat ya yang depan yang ada di proyektor. Satu, nanti kalian mengetahui tentang pengertian balik. Tadi Askar temanmu sudah menjelaskan sedikit, hampir benar. Balik menurut Islam dengan bahasa sendiri. Maksudnya apa? Kamu itu tahu artinya balik itu apa? Sudah mulai dewasa, gitu deh. Terus tujuan kedua, mengetahui tanda-tanda balik dari laki-laki perempuan. Karena tanda-tanda balik dan perempuan nanti berbeda. Namun yang ketiga, mengetahui tanda-tanda pada anak perempuan dan laki-laki. Yang keempat, mengetahui perubahan sikap. Jadi perubahan sikap, tanggung jawab, itu nanti kalian tujuannya mengetahui apa ya perubahannya, sikapnya bagaimana, kalau laki-laki bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, gitu ya. Lanjut, yang terakhir mengetahui sikap menjaga kebersihan, ini pasti. Dan aurat perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu apa? Perilaku yang baik. Kalau bahasanya dari fikih itu adalah perilaku terpuji. Sambung. Kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini biar kita semangat, saya beri motivasi dulu ya. Untuk motivasinya tanda-tanda balik itu semua akan mengalami. Semua akan mengalami dari awal kecil
kalian masih dilahirkan oleh bapak ibu, oleh ibu kalian, terus sekarang menjadi besar. Semua akan berubah menjadi dewasa yang lebih cerdas dan berguna untuk orang tua, nusa dan sudah. Selanjutnya yaitu, saya akan memberikan satu gambar ya, gambar mengenai perubahan kalian sebelum ke materi inti ya. Nanti ada perubahan kalian dari bayi. Tahu bayi loh? Nah, seperti ini gambarnya. Diperhatikan, cepat. Oke. Ini kalian masih umur bayi dari 0 tahun, 0 tahun ya, sampai 3 tahun. Jadi yang laki-laki yang masih kecil, yang perempuan juga masih kecil. Apa ada yang di sini lahir langsung besar? Ada? Tidak ada loh. Tidak ada. Karena semua itu ada prosesnya. Oke. Jadi ya, ini 0 tahun sampai 3 tahun, wes lekas bisa mulai lah ya, mulai bisa jalan, mulai bisa berbicara, oke? Umur 3 tahun, naik lagi 3 tahun sampai 11 tahun. Nah, ini di masa kalian, yaitu anak-anak, oke? Jadi dari 3 tahun 11 tahun, kalian 3 tahun 4 tahun masuk PAUD, ya. Setelah itu naik tingkat lagi, masuk RA, TK, ya kan? Setelah itu sekarang kalian sudah masuk di MI, di madrasah, ya toh? Setelah itu nanti naik lagi di jenjang berikutnya, gitu geng. Terus selanjutnya nanti semua orang itu akan mengalami perubahan seperti ini. Setelah anak-anak remaja, setelah remaja dewasa, setelah dewasa tua. Dewasa ke tua seperti Pak Roma, karena nanti ada perubahan yang awalnya rambutnya hitam jadi ada ubannya. Tahu uban? Nah, uban itu adalah rambut yang sudah berwarna putih. Nah, Pak Roma sudah mulai masuk di dewasa ke tua. Kamu nggih? Sampun paham terkait gambar ini yang saya sudah jelaskan di depan? Sampun. Langsung kita ke materi ya. Terkait tanda-tanda balik. Yang pertama, sebelum ke materi, dalil terkait tanda-tanda balik, Allah itu sudah menjelaskan di ayat yang sudah disampaikan di Al-Quran, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Islam sangat sayang kepada makhluknya, terutama makhluk manusia. Maka Allah memberi tanda sebelum memberi kewajiban. Jadi artinya Allah itu sayang kepada semua umatnya. Oke? Dan Pak Roman berharap setelah kalian belajar terkait ini, kalian bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa tujuan utamanya? Kita dari awal kecil sampai dewasa tujuannya hanya satu. Apa? Melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Paham ya? Apalagi kalau kalian sudah masuk di dewasa balik, berarti harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Waktunya sholat ya harus pengertian balik. Tadi temanmu sudah menjelaskan. Balik adalah keadaan seseorang yang mencapai usia dewasa menurut syariat Islam. Dewasa itu bagaimana? Jelaskan. Anak yang balik berarti mulai diberi kewajiban agama. Apa agamanya? Islam. Berarti kalau Islam kita wajib satu apa? Puasa. Terus yang pertama harus sholat dulu, terus puasa ya. Menunaikan zakat, ya, pokoknya rukun Islam, rukun iman harus sudah kita laksanakan. Apabila kalau ada yang ditinggalkan, berarti apa yang kita dapat? Paham ya? Terus dibebani kewajiban agama, atau kalau bahasa dalam fikih adalah taklif. Seperti sholat, puasa, amal perbuatan akan dicatat sebagai pahala atau dosa. Lanjut.
Sebelum balik, seorang anak wajib menjalankan seluruh perintah Allah secara penuh. Oke. Sebelum balik aja ya, kalian itu sudah harus belajar terkait semua agama seperti sholat, puasa. Sebelum balik masih proses pembelajaran. Kalau sudah balik berarti bukan belajar lagi, tetapi harus sudah melakukan. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Tanda-tanda balik. Yang pertama dari laki-laki dulu. Coba yang merasa laki-laki angkat tangan. Nah, yang merasa laki-laki ya. Berarti kalau yang tidak angkat tangan berarti tidak laki-laki. Berarti laki-laki semua ya yang angkat tangan. Oke, turunkan. 1. Tanda-tanda balik apa? Mimpi basah atau bahasa fikihnya ihtilam. Ya, ihtilam. Terus yang kedua, ini saja ihtilam. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar area sensitif. Paham ya? Seperti jikelek dan sebagainya. Pasti itu. Kok tidak tumbuh berarti itu malah tanda tanya. Sudah? Lanjut. Yang ketiga, suara menjadi lebih berat. Yang kedua tadi tumbuh. Ya. Yang ketiga, suara lebih berat. Maksudnya gimana, Pak? Suara lebih berat itu yang awalnya kalian masih kecil suaranya, kalau bahasa di Jawa itu kempreng. Nah ini ya. Sekarang kalau laki-laki itu jadi besar. Assalamualaikum. Nah itu jadi besar. Kayak Pak Roman. Dulu juga kecil suaranya. Karena sudah dewasa menjadi suara lebih berat. Ya. Lanjut, yang keempat tumbuh jakun. Ada yang tahu jakun itu apa? Ya yang laki, coba apa? Jakun itu apa? Tempatnya di mana? Ya, di tenggorokan atau di leher. Nah, kalau mana ya? Ini jakun. Sabun. Nah, ini tanda-tanda dari seorang laki-laki sudah balik. Terus yang mimpi basah tadi. Yang pertama, mimpi basah itu gimana toh, Pak? Mimpi basah itu ketika kalian tidur malam atau waktu tidur tiba-tiba kalian bangun terus celananya basah. Nah, itu dinamakan mimpi basah. Kalau kalian kecil biasanya masih ngompol. Beda ya mimpi basah sama ngompol. Hampir mirip tapi berbeda. Sama nggih? Kita lanjutkan yang perempuan. Yang perempuan. Nih pada anak perempuan 1 haid. Kalau bahasa kita apa? Menstruasi. Coba yang di sini dari anak perempuan yang merasa anak perempuan angkat tangan. Yang merasa ya, yang merasa. Kok anak laki-laki ada yang angkat tangan? Berarti itu perempuan. Sudah? Diturunkan. Dari semua siswa perempuan di sini yang sudah haid, coba angkat tangan. Masih 1? Yang lain belum? Umur berapa? 9 tahun. Ya, turunkan. Sesuai dengan riset yang ada sekarang. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu, Pak Rahman berbicara zaman dulu. Rata-rata anak perempuan haid itu di atas 10 tahun. Kalau sekarang anak perempuan usia 7-8 tahun itu sudah ada yang mulai haid. Karena faktor apa? Banyak faktornya. Ada yang pakai HP. Karena radiasi HP itu ternyata mempengaruhi. Paham ya? Jadi kalian kalau yang banyak Pak pegang HP, lihat apa sekarang yang lagi hit dracin, itu ya loh. Drakor, itu ya loh. Terus lama. Waktu belajarnya cuma 5 menit, dracinnya sampai 2 jam, 3 jam. Nah, itu ada radiasi yang masuk di tubuh kita. Terutama yang perempuan itu hormonnya akan naik dan
menstruasi akan lebih awal muncul. Umur 8 tahun, 9 tahun lebih. Jadi Naila yang sudah haid tadi sudah wajib melaksanakan apa tadi? Sholat, puasa, dan ibadah lainnya yang sudah dianjurkan oleh agama Islam. Paham ya Naila? Ya. Yang pertama adalah haid. Yang kedua adalah tumbuh rambut di sekitar alat sensitif. Paham? Sama seperti yang laki-laki tadi. Dia di ketiak, dia juga sama. Paham ya? Nomor 2. Sekarang nomor 3. Nah, dada mulai besar. Paham ya? Pasti kalian mengalami yang perempuan. Kalau yang laki-laki jangan ditanyakan. Oke? Oke. Nomor 4, perubahan bentuk tubuh. Gimana Pak? Maksudnya perubahan bentuk tubuh itu? Maksudnya seperti ini. Kalian masih sekarang anak-anak, ya loh. Awak atau tubuhnya itu masih kecil, ramping, ya. Tapi belum berbentuk. Tapi kalau sudah mulai dewasa, nanti kalian akan cepat lebih tinggi. Di sini akan mulai melebar, ya. Di pundak mulai juga melebar dan seterusnya. Sampai apa lagi? Ada salah satu perempuan juga suaranya bukan berat ya, bukan seperti yang laki-laki, lebih melengking. Nah, lebih melengking. Kalau bahasanya kita rodo gimana ya? Ceprah bahasa Jawanya, seperti itu ya. Pasti itu. Karena apa? Kalian itu nanti kalau sudah besar, sudah selesai sekolahnya, terus menikah menjadi biasanya di rumah yang sering marah siapa? Ibu atau bapak? Suaranya lebih keras ibu atau bapak? Nah, salah satu gunanya itu. Kok anaknya disuruh sholat, nggak cepet-cepet sholat, ya diparani, terus do. Kalau bahasa Jawa begitu. Nah, suaranya melengking enggak? Ya enggak? Itu juga, oke? Kalau yang laki-laki tadi suaranya berat, yang perempuan melengking, itu oke? Sambung. Perubahan tubuh. Sekarang tanda balik berdasarkan usia. Ini menurut para ulama ya. Nah, sekarang yang pertama, kalau dari umur itu laki-laki perempuan 15 tahun. Sekarang kalian umur berapa? 10, 9, 10 ya. Sabun? Terus. Kalau pertanyaannya Pak, saya belum umur 15 tahun tapi yang laki-laki sudah mimpi basah. Sudah mulai tumbuh jagung, yang perempuan sudah mulai haid. Terus gimana Pak? Ya itu berarti kalian kalau menurut agama Islam ya sudah sabun. Yang kedua, selanjutnya ini perubahan terjadi setelah balik. Yang pertama laki-laki maupun perempuan, fisik jelas. Yang laki-laki yang dulunya tidak ada kumis, tidak ada jenggot, pasti akan tumbuh. Ya. Yang kedua, yang perempuan fisiknya akan lebih tinggi. Selanjutnya perubahan emosi dan perasaan. Maksudnya gimana Pak? Kalau emosi, yang perempuan terutama, kalau sudah mulai balik, dia emosinya akan lebih tinggi. Kalau bahasa kita gampang lesu, ya loh. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, ya loh. Kalau yang laki-laki gimana? Keinginannya itu lebih tinggi. Saya kalau sudah dewasa akan jadi seperti ini, jadi tentara, jadi kiai, jadi mubalek. Keinginannya lebih tinggi ya, kalau yang laki-laki. Sama nggih? Yang ketiga, mulai memiliki tanggung jawab pribadi. Maksudnya gimana? Sing biasanya itu kalau baju dicucikan orang tua, sekarang harus dicuci sendiri. Oleh karena itu, anak yang sudah balik harus lebih mampu mengendalikan diri. Karena apa? Emosinya tadi labil dan emosi.
Kalau nggak bisa mengendalikan diri itu berbahaya. Kita lanjutkan. Nah, ini kewajiban seorang muslim itu ya laki-laki yang perempuan setelah balik. 1. Melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, menutup aurat sesuai syariat Islam. Kalau yang laki-laki ya auratnya dari apa ini? Lutut, bawahnya lutut ini ya, jangan cuma sampai lutut, bawahnya lutut sampai puser. Kalau bahasa Jawanya puser itu apa? Ya, pudel. Oke. Yang perempuan itu apa? Nih, telapak tangan, kanan kiri, dan wajah saja yang boleh terlihat. Selain itu adalah mau perempuan menjaga kebersihan diri. Maksudnya apa? Ya kalau sudah setelah haid kita diwajibkan untuk mandi apa? Mandi wajib atau mandi Yang terakhir, berperilaku jujur, sopan, bertanggung jawab. Harus ini kalau sudah balik. Jujur, sopan, bertanggung jawab, sopan kepada orang tua, guru, kakak, dan orang yang lebih tua daripada kita. Oke? Sesama teman pun juga sama, saling menghargai. Kamu harus kita cinta sesama manusia, cinta ke diri sendiri, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa? Kita mempelajari tanda-tanda balik. Yang pertama, mengetahui kapan waktu ibadah. Selanjutnya, wajib menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Wajib. Yang biasanya belum balik mandi 2 hari sekali, enak ini pasti ada. Ini minimal ya sehari 2 kali. Oke. Terus selanjutnya membentuk sikap tanggung jawab. Wajib. Sakit, tanggung jawabnya terutama harus diutamakan. Apalagi laki-laki, ya. Yang terakhir, menjadi muslim yang taat dan disiplin. Taat yang laki-laki waktunya sholat Jumat ya sholat Pak Roman di sini sudah membuat lembar kerja untuk kalian yang sangat sederhana. Pak Roman buat seperti model teka-teki silang. Dan pertanyaannya menyangkut ini tadi terkait tanda-tanda balik. Setelah itu, nanti saya kasih waktu beberapa menit kalian kerjakan. Nanti saya panggil satu persatu per kelompok. Hanya salah satu saja yang maju. Oke. Selanjutnya, yang satu nanti mempresentasikan hasil kelompoknya. Singkat saja, padat, jelas. Oke. Tidak usah malu. Pokoknya maju mewakili kelompoknya. Setelah ini saya kasih waktu beberapa menit, silakan dikerjakan. Soalnya dibaca. Kalau teka-teki silang itu adalah ada soal yang mendatar dan soal yang menurun ya. Paham ya? Kalau mendatar seperti apa? Seperti ini ya. Namun yang menurun seperti ini. Ini mendatar. Ini adalah apa? Namun dikerjakan sesuai kelompoknya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, tidak usah menyalahkan salah satu dengan teman, harus kompak. Tanggung jawab juga dengan hasil kelompoknya. Bisa dimulai? Bisa ya? Oke. Saya bagikan beban kerja kalian. Nanti di sini ada kelompok, ditulis. Kalau kelompok satu tadi sampingnya ditulis kelompok. Oke. Terus di sini ada namanya. Khususnya kelompok 1 karena ada 6, di sini tambahin 6 ya. Ditulis nama. Nama lengkap terus disingkat. Kalau panjang ya, tidak usah terlalu panjang nanti kertasnya tidak muat. Bisa dipahami? Ya, silakan kerjakan. Ini saya bagi kelompok karena jumlah siswanya ada 21. Ini kelompoknya saya buat 4, ada yang 5, 5, ada yang 6. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Khusus yang kelompok 1 jumlahnya 6 tidak apa-apa ya. Masa temannya mau dikasih sendiri yang 1. Itu ya. Ya, bisa disingkat kalau namanya panjang. Ya.
sudah selesai, waktunya juga sudah habis. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil kelompok kalian. Saya panggil dulu dari kelompok 1. Silakan. Perwakilannya siapa? Ajuna, silakan maju dulu. Singkat saja. Yuk yang pertama. Baik, sudah dipaparkan dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Hasil kelompoknya dikumpulkan ke Pak Roman mana? Kelompok 1. Oke, siap. Terakhir kita ke kelompok 4 siapa? Aida, silakan maju. Yang keras. Kelompok terakhir di sini. Nah, sudah silakan nomor 1 yang keras. Ya, baik. Nomor 2 lebih keras. Oke, nomor 3. Ya, nomor 4. Perempuan. Ya. Oke, Mas Hai. Nomor 5. 15 tahun. Nomor 6. Intilah. Nomor 7. Menutup aurat. Lanjutnya. Berdasarkan apa? Usia. Nomor 9. Baik. Nomor 10. Siap. Betul semua. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih telah duduk. Pak Roman akan memberi beberapa penguatan untuk materi yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama yaitu tentang tanggung jawab. Kalau sudah balik berarti kita harus bertanggung jawab kepada apa? Perintah dari Allah, menjauhi semua larangan dan saling menghormati, saling menjaga kebersihan. Kalau waktunya mandi, kalau sudah selesai ya harus cepat mandi. Saya akan merefleksi apa yang kamu ketahui sedikit tentang balik atau tanda-tanda balik yang sudah kita bahas hari ini. Coba, apa yang kamu ketahui tentang balik? Yang bisa angkat tangan. Balik? Yang bisa, yang sudah kita bahas hari ini. Balik? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, apa? Tanda-tanda mulai remaja, ada yang lain? Ya, Zaki? Ya, tanda-tanda mulai dewasa. Bagus ya? Atau kalau Islam itu tandanya seorang sudah mulai dewasa. Kalau menurut ulama usianya 15 tahun. Kalau yang perempuan ya sudah mulai haid, yang laki-laki sudah dewasa. Dan hari ini kita tutup pertemuannya dalam materi fikih yaitu tanda-tanda balik. Kesimpulan dari hari ini kita mempelajari tentang tanda-tanda balik adalah keadaan seorang telah mencapai usia dewasa, yang perempuan yang sudah haid, yang laki-laki ada yang sudah tumbuh jagung, ada yang sudah pipi basah. Dan tanda yang diberikan Allah itu adalah bukti kalau Allah sayang sama kita. Paham ya? Sayang, cinta kepada kita. Jadi kita pun juga harus sama, cinta kepada sesama teman. Ya kita harus menghargai teman, tidak usah mengejek teman. Itu yang bisa Pak Roman sampaikan. Banyak kekurangan, banyak khilaf. Pak Roman minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.